Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang diare pada anak usia prasekolah. Saya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui pengertian diare, faktor yang mempengaruhi diare, cara mengatasi diare, dan penyebab diare. Untuk itu, baik kita mulai saja penyuluhan ini. Untuk yang pertama, pengertian diare. Diare merupakan salah satu penyakit menular yang angka kesakitan dan kematiannya relatif tinggi. Diare adalah berak, lembek, sampai cair atau mencret, bahkan dapat berupa cairan saja, yang lebih sering dari biasanya. Yang ditandai dengan gejala dehidrasi, demam, mual, dan muntah. Pengeluaran urin menurun dan lain sebagainya, menurut Nasek 2007. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi diare. Beberapa faktor yang meningkatkan resiko diare antara lain kekurangnya air bersih untuk kebersihan perorangan dan kebersihan rumah tangga, air yang tercemar tinja, pembuangan tinja yang tidak benar, penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak layak, khususnya makanan pendamping ASI. Tindakan pencegahan diare antara lain menjaga kebersihan lingkungan, pemberian ASI dan gizi secara terus-menerus, serta imunisasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi penyakit diare? Yang pertama, perbanyak asupan cairan. Diare menyebabkan penderitanya sering buang air kecil dan berisiko tinggi mengalami dehidrasi. Untuk mengatasinya, perbanyak asupan cairan dan mengonsumsi oralit. Yang kedua, jauhi pantangan makanan saat diare. Secara umum, ada beberapa makanan yang harus dihindari saat diare, seperti makanan padat atau keras, pedas, berminyak, dan terlalu berbumbu. Jauhi juga alkohol dan kafein, serta buah dan sayur untuk mengandung banyak gas. Yang ketiga, konsumsi makanan yang banyak mengandung probiotik. Contohnya, mengkonsumsi keju dan yogurt dalam jumlah yang wajar akan meningkatkan probiotik. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan. Tindakan sederhana namun sangat efektif untuk mencegah sekaligus memerangi diare adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang kelima, makan dengan porsi sedikit. Dikarenakan kondisi pencernaan sedang tidak baik, sangat disarankan bagi penderita diare untuk makan dalam porsi sedikit tapi sering. Yang keenam, minum teh hitam campur chamomile. Teh hitam campur chamomile dikenal baik untuk diare. Teh hitam mengandung tanin yang sangat baik untuk mengurangi tingkat keparahan penyakit diare. Selain itu, chamomile punya sifat meredakan diare yang sangat efektif. Campuran keduanya menghasilkan zat-zat antiinflamasi untuk mengatasi peradangan pada usus yang disebabkan diare. Yang ketujuh, minum obat diare. Obat diare sangat direkomendasikan untuk diminum saat diare. Salah satunya obat diare yang dipakai adalah loperamid. Obat ini akan membuat usus besar bekerja dengan lambat dan memiliki cukup banyak waktu untuk menyerap makanan dengan efektif. Lalu, apa penyebab diare? Secara umum, diare bisa disebabkan oleh virus, bakteri, bahkan parasit yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Kuman yang menempel pada makanan bisa dengan mudah membawa bakteri masuk ke dalam tubuh saat Anda memakan makanan tersebut. Lalat diketahui sebagai hewan yang paling berpotensi membawa kuman penyebab diare ke makanan. Tanda dan gejala diare mudah dikenali, salah satunya penderita sering buang air besar. Tinja yang dikeluarkan pun tidak lagi padat, namun cair. Selain itu, penderita akan terus merasa sakit perut dan tak jarang mual dan pusing. Sekian penyampaian materi penyuluhan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Cukup jelas, Mbak. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi.
Baik, jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup dulu penyuluhan pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.